Selamat malam saudara-saudara semuanya. Eh, Selama ini saya jarang ya, atau nggak pernah ikut selama ini. Tapi mulai hari ini saya usahakan minimal 2 minggu sekali bisa mengikuti Zoom ini. Karena ya, terima kasih, karena Zoom ini juga bisa menjadi saya mendengarkan tadi kesaksian Ina, terus lagu-lagu yang diindikan juga bisa memberkati, menjadikan saya tuh menjadi bertambah lagi imannya. Karena iman kan memang harus dipupuk tiap hari ya, ditambah-tambahkan terus. Nah, pada saat pertama kali saya dapat judul tema yang diberikan oleh Marta, Yesus Kristus satu-satunya yang telah lahir, mati dan bangkit. Ikutlah Dia. Waduh, ini kok persis pertanyaan saya dulu waktu saya pertama mau ikut Yesus ya, gitu loh. Kok kenapa aku harus ikut Dia, gitu loh. Kenapa ya? Saya tuh setelah itu makanya saya beri judul Makna Natal dalam Aplikasi Kehidupan, karena ini menyangkut kehidupan saya sendiri. Ya, jadi kisah ini diawali oleh apa? Kalau saya ngelihat Natal itu, saya ngelihat orang tuh makan-makan, pesta-pesta, menghias pohon Natal. Kayaknya perayaan Natal kok kayak orang ulang tahun biasa ya, kayak kita ulang tahun ya. Saya tuh tadinya berpikir kayak gitu. Kok seperti itu saja, gitu kan? Terus, semestinya makna Natal itu apa? Terus saya ke flashback lagi ke nenek saya. Nenek saya sama mama saya waktu itu kan masih belum agama Kristen ya, masih nenek saya memang sampai meninggal belum tidak Kristen, tapi mama saya sudah. Tapi saat itu waktu saya masih kecil SD, mama saya, nenek saya tuh, papa saya juga masih semuanya. Nah, terus waktu itu saya bilang, waktu itu kan saya SD kelas 4 itu kan sudah ada persekutuan doa itu, persekutuan doa di jagalan Gerajen Cedak rumahnya Menik loh. Nah, waktu itu kita ikut, tapi ya nggak ngerti Kristen itu apa. Cuma diajari kalau mau makan sembahyang, kamu tuh anaknya Tuhan Yesus, tapi nggak tahu maksudnya itu apa, gitu kan. Nah, terus suatu saat saya tuh bilang sama nenek saya, mak, saya panggilkan, Mak, mbok kamu tuh pindah agama Kristen bae. Kok repot ya, Mak, sembahyang terus. Wah, anak sembahyang kan saya disenani terus tuh. Gawe iki kok gawe kae, ndak ini kan marah mama saya. Cepat kan gawe iki, kertasnya di toko-toko gitu kan. Jadi kayak ini pokoknya suruh bantuin semua. Mak, mbok ke Kristen deh, Mak. Terus mak saya bilang gini, kowe bedone Kristen ki opo mbek aku ngluwe HP aku kok. Dia bilang gitu. Tuh kamu lihat, kan ada tetangga saya itu. Wong Kristen nak karo mantune tukaran terus, karo bojone tukaran terus, ngono kan? Tidak ada kasih lah ceritanya. Memang di tetangga saya yang Kristen-Kristen itu tidak ada, bahkan tidak ada ya, menurut aku tidak ada yang memberi contoh tuh, tidak ada. Yang baik-baik itu di tetangga saya, juga di lingkungan nenek saya. Itu yang baik, karena saya sering diajak kan pertemuan orang-orang kok baik-baik semua, saling mengasihi, saling memberi, saling ini. Nah, nenek saya berpikir, buat apa aku masuk Kristen, apa manfaatnya? Lah itu, ikutlah aku. Kenapa aku harus ikut kamu, Tuhan, gitu kan? Nah, tadinya saya juga berpikir, kenapa ya aku ikut Tuhan Yesus? Waktu SD itu saya juga mikir, ya kok apik-apik wong gitu kan? Kok orang Kristen tidak sebaik orang-orang lain, juga orang dalam hal memberi sedekah apa tuh dia jauh lebih baik. Bahkan kan ada seorang pengemis tuh, itu kalau dari depan, dari kampung saya dari depan tuh kan ada agamanya kan Katolik, Kristen itu banyak kan. Itu nggak ada yang ngasih pengemis itu. Begitu nyampe di rumahku sama nenekku, tiap pagi dikasih makan. Mbah, kamu tiap pagi kesini ya Mbak ya, dia kan tidak ada anak di sini. Kamu tak kasih makan, sama dibikinkan teh gula. Kalau sudah jam 6 pagi nenekku udah tahu, makku sudah tahu, bikin pasti, nanti Mbak teko, gitu loh. Dan kalau ada orang ndak punya, itu dikasih baju,
datang kasih makan, dikasih baju bekas, masih dikasih uang lagi sama nenek saya. Sedemikian baiknya kan seperti itu. Bahkan saya tuh mendapat ajaran-ajaran kebaikan. Nek ana wong jahat kowe wis ora usah dibalas kejahatan, wis ben bae, kowe ndelok apike. Itu ajaran nenekku dari kecil. Aku belum tahu mengenai Alkitab. Belum tahu waktu itu, semua diajarkan dari kecil oleh nenek saya. Jadi bedanya Kristen dengan non-Kristen tuh apa? Kenapa kok aku tuh harus ikut Yesus ya? Nah, di situ. Terus jawabannya setelah saya agak besar gitu, mulai SD, SMP, saya mulai ngerti. Oh, di Kristen itu ada yang namanya juru selamat. Sedangkan di agama lain tidak ada. Tuh kan? Terus apa artinya juru selamat itu apa? Gitu kan? Karena kalau menurut, jadi gini, waktu pertama buka apotek, ada pembeli bapak-bapak itu orang sampai di kepalanya tuh ada jidat hitamnya 2. Tiba-tiba enggak ada hujan, enggak ada angin, masuk ke apotek saya, bilang gini, Bu, kamu kan Kristen. Oh iya Pak, kenapa Pak? Kok bisa ya Yesus itu menyelamatkan dosa manusia, menebus dosa? Yo ora iso to, kan dia kan orang Jawa. Yo dosa ki yo di sanggo dewe-dewe. Oh gitu ya Pak. Terus gimana Pak? Kalau menurut Bapak, loh di sanggo dewe-dewe nanti kita bisa dengan misalnya berbuat baik, kita bisa zakat, kita bisa naik haji untuk menebus gitu kan. Dia berpikirnya secara manusia. Terus saya jawab gini, oh ya Pak, itu kan kalau kita berpikir secara manusia ya Pak, seperti itu. Aku bilang gitu. Tapi kalau di dalam Kristen itu tuh Pak, berpikirnya secara rohani. Secara rohani itu gimana? Ya, dosa kita tuh tidak bisa kita yang nebus. Harus ada orang lain atau yang lebih tinggi dari kita yang menebus, yaitu orang yang tidak berdosa. Lah di dunia itu kan nggak ada orang yang tidak berdosa, Pak. Yolah, dosa kabeh, bilang gitu kan. Lah, satu-satunya orang yang tidak berdosa itu adalah Allah itu sendiri. Oh iya toh. Oh iya, loh Allah kok manusia? Nggak, maksudnya dari rohnya Allah itu sendiri. Jadi Allah itu sendiri yang menjelma atau berinkarnasi menjadi manusia dalam bentuk Yesus itulah tadi, manusia dalam bentuk Yesus itu yang nanti darahnya itu yang untuk menebus dosa. Kok bisa piye? Lah Bapak itu kalau pas ada acara-acara keagamaan, misalnya Bapak untuk menebus dosanya Bapak, itu pakai apa? Yo nyembelih kambing gitu kan. Lah ya, itu kalau menurut saya itu perjanjian lama. Jadi itu zaman Taurat dulu, Pak. Saya bilang gitu kan. Zaman dulu memang harus pakai penebusan darah darah domba. Kalau dulu namanya darah domba. Di Alkitab saya itu darah domba namanya, Pak. Darah domba yang kudus. Darah domba yang tidak bercela, dombanya dipilih yang paling bagus. Lah, itu kan kalau di Alkitab saya hanya menutup dosa, tidak menebus ya. Menebusnya harus pakai darah sesama manusia. Lah, gimana caranya? Manusia semua berdosa kok. Akhirnya karena Allah saya itu Pak, Allah Bapa yang dia bilang Allah Bapa ki mbak Allah beda Rak. Ya menurut saya beda ya Pak. Menurut saya kepercayaan saya beda. Jadi Allah Bapa saya itu dia berinkarnasi menjadi manusia, lahir dalam bentuk yaitu Yesus itu yang nantinya dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Lah darahnya itu yang di kayu salib itu Pak, itu yang terculak itulah yang untuk menebus dosa manusia. Ya nanti itulah yang merupakan penyelamatan kita. Wah, orang masuk akal ya, Bu. Dia bilang gitu kan. Lah sekarang Bapak tak tanyai, kok dosanya Bapak dihapuskan oleh darah kambing kan luwih ora masuk akal meneh to, Pak. Kalau darah manusia ora masuk akal loh, Pak. Ya Bu ya. Lah, terus darah kambing ki masuk Bapak dipadake kambing misalnya kan kalau kita berpikir logika ya Pak, aja ngamuk loh Pak. Aku menang. Oh iya ya Bu ya. Lah ya ini kan darahnya manusia loh Pak. Manusia yang suci ki ora ono. Akhirnya yaitu Yesus tuh Allah sendiri yang berinkarnasi menjadi Yesus. Saya bilang seperti itu kan. Oh.
Oh ngono ya Bu, ya wis tak pikir sik Bu. Ngono aku wis entuk jawabane meneh, aku tak teko mrene meneh ya Bu ya, wis Pak silahkan. Saya bilang gitu kan. Lah, disitulah sekarang kita ke Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Nah, kita dibaca, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa Yesus itu tidak berasal dari dunia, tapi dia berasal dari surga. Karena pada saat dia lahir, terus kemudian dia pelayanan di dunia ini, terus kemudian dia mati, dia bangkit, dia ke surga. Dia untuk menyediakan kita tempat di surga. Karena kalau tanpa kematian Yesus, tanpa penebusan dosa, ini nggak akan ada artinya. Kalau tidak demikian, tentu aku tidak akan mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke menyediakan tempat. Jadi Yesus mati, Yesus itu menebus dosa kita, kemudian bangkit kembali menebus dosa kita adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, itu yang tidak didapatkan oleh agama lain, ya kan? Tempat bagimu. Agama lain tidak ada kepastian seperti itu. Bahkan kalau di agama kebaikanmu, amalmu semua ditimbang mana yang lebih baik, dan itu tidak akan membawa kita, menurut kita ya, menurut ajaran kita nggak akan bisa membawa kita ke surga, karena perbuatan kita dengan dosa kita pasti lebih banyak dosanya. Kita tanpa terasa aja, karena kalau kita berbuat baik, wah kita rumongsone wis berbuat baik banyak. Tapi nak kita berbuat dosa ora kroso, kan biasa gitu toh, kuman di seberang lautan nampak. Atau gajah di pelupuk mata tidak tampak, itu kan pasti seperti itu. Jadi menurut saya yang seperti kata-kata dengan bapaknya tadi, tidak mungkin bisa menebus. Kita tidak mungkin perbuatan baik kita itu menebus dosa kita. Karena harus ada juru selamat penebus. Nah, Yesus inilah adalah tokoh kontroversi yang semua agama lain itu tidak percaya. Karena ya kayak bapak tadi itu aneh. Mosok toh Bu koyo ngono kuwi. Nah, gitu kan? Memang paling beda. Ajaran kekristenan itu paling beda dibandingkan dengan ajaran agama lain. Yang jelas-jelas nyata berbeda, yang kita bisa lihat secara fisik ya, kita beda apa? Di agama lain, agama Buddha sekalipun itu ada ritual-ritual, ada bacaan-bacaan yang harus diulang-ulang. Tadinya saya mikir, kenapa di Kristen itu kok nggak ada ya? Itu yang jelas terlihat ada ritual yang diulang, itu jelas berbeda. Makanya itu perbedaan yang jelas yang bisa dilihat itu. Terus itu yang jelas beda ada ritual-ritual. Sedangkan kalau melihat saya, loh Dwi, gue kok berdoa wae ya, kayak omong-omong biasa barbar. Loh lah piye? Yo kudune ana doane wah ora ana ning Kristen, aku bilang gitu. Nah, itu yang membedakan Kristen dengan semua agama menurut saya ya, semua agama rata-rata semua agama ada doa-doa khusus yang diulang-ulang terus seperti itu, setiap hari kamu dengar 5 kali ya diulang-ulang terus kayak gitu kan ya. Terus setelah itu kita kalau Kristen tuh satu itu ada kepastian keselamatan. Sekarang gini, Yesus itu makna Natal berarti kan Yesus lahir ya. Yesus lahir yang kayak Ina tadi tuh, Ina cerita. Natal itu tidak sekedar perayaan, itu kan tidak sekedar makan-makan perayaan, tapi yaitu pengorbanan. Berarti kan Ina bilang seperti itu, saya langsung tek loh, sama ya sama yang saya inginkan atau saya rasakan, yang saya maknai dalam hidup saya gitu loh. Jadi setiap event Natal, momen Natal, itu mengingatkan akan pengorbanan. Yesus lahir itu bukan untuk seneng-seneng, bukan untuk wah aku bar kengot
cita-citane kita ya kayak awake dhewe kan wah berarti aku meh sekolah iki anak Ina tadi itu. Aku meh sekolah ning kene, aku meh ngene. Wah aku umur sakmene aku meh nikah, berarti aku meh tuku mobil. Berarti meh Tuhan Yesus enggak kayak gitu kan. Lahir tuh dia sudah tahu kalau nanti dia itu bakal dikorbankan untuk apa? Menebus dosa manusia, tapi memang itu sudah misinya dia dan kehendaknya Allah Bapa sendiri untuk dia mengorbankan dirinya atau hidupnya atau darahnya untuk menebus dosa manusia. Karena siapa lagi yang bisa menebus dosa manusia selain Allah Bapa itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi dia sudah tahu kalau dia nanti akan berkorban. Jadi arti Natal pada saat Yesus lahir, Natal itu lahir, dia sudah tahu nanti umur 33 tahun dia akan mati. Dan dia tahu nanti dia juga akan bangkit. Dan dia akan kembali ke surga. Makanya waktu Tuhan Yesus mau menghadapi dia itu mau disalib, disiksa, dia kan secara fisik dia itu manusia. Dia sampai berdoa, dia sampai berkeringat, dia menangis. Ibaratnya dia juga punya rasa takut. Aduh, aku mau disesahkan ini aku nih. Ini aku mau dipecuti selain gitu kan. Aku mau dikasih mahkota duri. Dia sudah tahu kalau dia akan disiksa dan dia akan disalib. Itu setengah mati sakitnya kayak apa. Dan dia sebagai manusia dia takut. Tapi dia tahu pengorbanannya dia tuh akan menyelamatkan semua dosa manusia. Manusia yang apa? Ya yang mau percaya kepada pengorbanan Yesus, mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, terus setelah itu apa? Yang kalau kita percaya dengan Yesus, kita sudah menjadi pengikut Yesus. Apa yang didapat dari kita? Yaitu apa yang didapat dari Yesus kepada kita? Apa? Yaitu pada saat Yesus naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus-Nya. Nah, Roh Kudus itulah yang ada di dalam diri kita. Roh Kudus itulah yang menguasai hidup kita. Jadi pada saat kita mau berbuat dosa, mau berbuat yang tidak benar, Roh Kudus itu yang mengingatkan kita. Itu seperti itu. Jadi makna Natal itu bukan hanya ya, boleh kamu senang-senang, boleh kamu merayakan, boleh di gereja dihiasi macam-macam, ada nari-nari kayak cucu saya tuh sekarang udah pelayanan, ikut nari di gereja, boleh, tapi anak harus diajarkan makna Natal yang sebenarnya dalam aplikasi kehidupan kita apa. Harus memberi, harus mungkin kita korban perasaan untuk orang lain, yang seperti Ina tadi, ada ibu-ibu yang mau nunut itu kan, dia tidak bisa bahasa Inggris. Kan Ina lebih repot toh. Aku di WW meh lunga repot malah dinunuti wong sing ora iso bahasa Inggris, tambah repot. Tapi itulah makna pengorbanan. Itu walaupun kayaknya hal yang kecil ya. Hal yang kecil tapi Tuhan perhitungkan itu makna Natal dalam kehidupan yang sebenarnya. Makanya setiap event Natal ini kita selalu diingatkan terus sama Tuhan. Ini loh pengorbananku, ini loh pengorbananku. Ikutlah aku. Ikutlah tuh nggak hanya sekedar aku menerima Yesus menjadi juru selamat titik. Kalau sudah diselamatkan, kita harus berbuat baik. Ya kan? Kalau sudah diselamatkan, kita harus berbuat baik. Kita sekarang buka 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 14. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 14. Bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari orang mati, di antara orang mati, bagaimana mungkin ada yang di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang yang mati? Tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus juga tidak dibangkitkan. Maka andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan dan kepercayaanmu. Jadi maksudnya gini, kalau Natal Yesus hanya lahir saja, tidak ada kematian dan tidak ada dibangkitkan, itu percuma kita ikut dia, percuma, ya kan? Jadi justru pemberitaan utama bagi Natal itu adalah kebangkitan Yesus. Dia mati, dia lahir, hidup, dia lahir, mati, kemudian dia untuk bangkit kembali. Pada saat bangkit kembali itulah dia ke surga yang tadi dia menyediakan tempat bagi kita. Jadi
makna Natal itu adalah nantinya kebangkitan Yesus yang dia sebagai juru selamat kita. Jadi di situ. Terus sekarang kalau makna Natalnya Yesus adalah secara jasmani, ya kan? Kita lihat secara jasmani, ya Yesus lahir gitu kan? Yesus lahir gitu kan? Tapi kita harus memaknai makna Yesus lahir itu secara rohani. Apa? Secara rohani. Ya tadi apa? Pada saat setelah Yesus naik ke surga, maka kita kan diutuslah siapa? Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan memberikan apa? Kita ibaratnya Tuhan Yesus tuh ngasih clue-nya kita untuk hidup di dunia. Apa? Dengan buah-buah roh itu. Jadi setelah Roh Kudus ada di dalam diri kita, Roh Kudus itu harus berbuah. Jadi Tuhan Yesus sudah ngasih clue-nya, kamu harus berbuah. Buahnya apa? Buah roh. Buah roh itu apa? Ada 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebajikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tapi yang terbesar di antara semuanya itu adalah kasih. Karena kalau dengan kasih, satu kasih itu bisa kita dengan kasih itu kita bisa ada sukacita. Dengan kasih bisa ada damai sejahtera. Jadi dengan kasih itu bisa mengcover 8 buah roh yang lain. Jadi terutama kita adalah kasih. Terus bagaimana ajaran kasih itu? Lah Yesus sudah mencontohkan dalam kehidupannya selama 33 tahun di bumi, banyak kasih yang diberikan Yesus kepada orang lain. Banyak, misalnya kalau orang yang misalnya seorang pelacur harus dilempari batu. Yesus ngomong tidak boleh, jangan. Imanya kamu tidak pernah berbuat dosa. Jangan. Jadi Tuhan Yesus mengampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Berarti dia ngasih contoh. Kalau ada orang berbuat salah, jangan terus digosipkan. Jangan terus di poronong Jawa ngomong diblek-bleki pisan. Tapi ampunilah dia. Tapi tujuan pengampunan apa? Supaya orang itu juga jangan berbuat dosa lagi. Paling tidak dia sudah ada komitmen tidak berbuat dosa lagi. Tapi kalau misalnya dia jatuh, walaupun dia jatuh, tapi dia tetap minta ampun kepada Tuhan untuk dia supaya kembali Roh Kudus untuk kembali hidup di dalam dirinya dia dan menuntun dia ke jalan kebenaran seperti itu. Jadi makna lahir baru gitu ya, makna. Jadi kita kan kalau dengan mengikut Yesus itu kan Natal itu menurut saya itu yaitu lahir baru. Jadi kalau Yesus kan lahir secara jasmani. Nah, kalau makna Natal waktu zaman Yesus. Sekarang kalau makna Natal dalam kehidupan kita sekarang ini yang kita sudah zaman Roh Kudus ya. Berarti makna Natal adalah kita setelah kita ditebus oleh Yesus, kita adalah dibaptis, kita lahir baru. Jadi kita menjadi manusia baru. Ya kan? Menjadi manusia baru apa? Kita menjadi lahir baru artinya apa? Kita menjadi anak Allah. Kita menjadi ciptaan baru. Terus kemudian kita tidak berbuat dosa lagi. Dan kita lebih taat kepada Allah. Dan kita juga menjadi pewaris kodrat Allah, yaitu di Kolose 3 ayat 5 sampai 10 coba. Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Pada saat kita lahir baru kita menjadi pewaris kodrat Allah, yaitu Kolose 3 ayat 5 sampai 11. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan segala keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi kalau kita berbuat nggak baik itu sama dengan kenajisan atau penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi waktu kita sebelum hidup baru, kita melakukan hal-hal seperti itu dan kita merasanya nggak apa-apa. Biasa itu manusiawi gitu kan. Tapi sekarang buanglah semua itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu.
Jangan lagi kamu saling mendustai dan kamu telah meninggalkan manusia lamamu serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Jadi manusia baru kita terus-menerus diperbarui. Setiap Natal kita diingatkan oleh oleh Roh Kudus, kamu harus selalu diperbarui, kamu harus selalu diperbarui. Jadi enggak melulu kita cuma makan apa, tapi harus diperbarui terus. Mungkin pas event Natal itulah memang harus setiap hari, tapi kadang kita lupa. Lah pas event Natal, waduh yo, aku harus memperbarui. Kayak misalnya kalau orang Muslim tuh pas bulan puasa diingatkan, oh ya aku nggak boleh begini, nggak boleh begini. Nah, kita juga diingatkan, oh ya kita harus berbuat buah-buah roh itu harus kembali diaktifkan. Jadi roh kudus itu akan bekerja lebih di dalam kehidupan kita. Terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran kaliknya, gambaran Allah Bapa maksudnya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani, oh itu ya, pasti sudah tidak ada lagi orang-orang yang lain. Pokoknya kita adalah yang selalu tiap hari dalam diri kita selalu diperbarui. Jadi momen Natal itu selalu adalah Natal itu momen yang mengingatkan kita bahwa kita sudah diselamatkan dengan cuma-cuma oleh Tuhan Yesus. Maka kita harus mengingat pengorbanan Yesus dengan apa? Dengan kita berbuat baik, dengan kita rela berkorban untuk orang lain, melayani orang lain, kita berbuat kasih, melayani dengan pelayanan beda ya. Kalau pelayanan itu tugas, kalau melayani itu hati yang bekerja. Kalau pelayanan itu tugas, tapi pelayanan bisa pelayanan saja dalam arti pelayanan bisa dilaksanakan hanya karena tugas. Tapi ada orang yang melayani memang hatinya rindu untuk melayani. Itu beda, ada perbedaannya. Ya, seperti itulah. Terus sebagai contoh lagi, misalnya sebagai contoh lagi adalah itu anak saya itu kan ini kesaksian ya kayak apa namanya anak saya itu waktu itu kan lagi koas ya, lagi praktek, lagi mau lulus itu kan dia harus ada kasus. Ini misalnya cabut gigi sekian kasus, gigi akar gigi yang akar gigi masalah akar gigi sekian kasus. Lah itu dia kan itu kan ada maklarnya, bayar sama maklarnya satu orang 150, ada yang 300 tergantung tergantung susah mudahnya kasusnya tuh. Lah anak saya tuh sudah bayar kan sama maklarnya itu. Lah ada 5 orang yang orang NTT, 5 orang NTT bilang, Kak, nanti kalau sudah selesai, maksudnya kan dia harus bolak-balik itu yang biayai saya semua. Jadi anakku yang membiayai, nanti ada rongsen ini, rongsen semua yang membiayai anak saya. Jadi saya yang mengeluarkan biaya kan, nanti rongsen ini bahkan ongkos transportnya semua saya yang keluarkan sampai kasusnya selesai kan, dia harus belajar kasus. Nah itu kan udah keluar banyak banget lah. Orangnya bilang gini, Kak, nanti kalau sudah selesai kan ini kan Natal ya Kak. Nanti kan bulan depan Natal ya Kak. Saya ya Kak ya minta dibelikan baju ya. Gitu kan. Terus anak saya bilang gini, mah, kan waktu itu masih kuliah dia. Mah, masa toh mah ya. Disuruh belikan baju orang 5 lagi mah. Terus nanti yang lain-lainnya mah. Nanti kalau lebaran juga minta pasti toh mah. Pasti pada minta semua toh mah. Kalau satu dikasih, pasti semua dikasih. Ini kan ada orang 5. Yang ngomong ke 1 orang mah. Tapi kan tuh temennya dia ada 4 orang lagi. Terus aku bilang gini, no, kamu jangan punya pemikiran yang kayak gitu. Coba itu 5 orang itu, sejati total 10 orang ya, itu membantu kamu untuk lulus loh. Kalau dia tidak mau kembali aja, sudah mau kurek-kurek giginya sekali, terus dia tidak kembali lagi, itu kamu tidak dapat nilai loh. Kan harus selesai kasusnya. Oh iya, ya Maya. Nah, kalau dia sudah berkorban, walaupun dia kita bayari semuanya kita bayari, dia sudah berkorban waktu untuk kamu lulus. Lah, dia punya waktu, tapi dia tidak punya duit. Kita punya duit kan, dituker gitu. Dia mau jadi pasiennya kamu diurek-urek gigi sama dokter yang belum pernah praktek aja itu sudah bersyukur dia mau. Ya, kita punyanya apa? Uang ya sudah dituker sama waktunya dia, sama pengorbanannya dia.
Jadi kita berkorban uang, dia berkorban waktu, dan berkorban urek-urek giginya. Aku mau kan? Oh iya ya Maya. Nah itu sudah kasih. Tapi nanti empat-empatnya minta belikan semua. Tak belikan semua. Sama yang minta lebaran ya tak kasih semua. Aku bilang, oh gitu ya Maya. Lah, itu kita memberi contoh kepada anak kita. Bahwa apa namanya, dalam kehidupan kita tuh pasti saling saling butuh dengan orang lain. Orang lain juga berkorban untuk kita tidak merasa. Pikir anakku lah, aku butuh duit maklaris jalur duit terus. Terus orang itu juga ke sini tak kasih uang terus. Kok sekarang minta baju? Dia tidak merasa bahwa orang itu juga berkorban. Lah kita juga berkorban, no. Ya dia minta duit, kita punya, ya sudah kasih toh baju. Seperti itu satu. Terus kedua, setelah anak saya praktek. Setelah anak saya praktek itu kan saya promo ceritanya kan. Saya promo, terus ada bapak-bapak yang dia tuh punya sekolahan negeri, sekolahan Islam ya. Sekolahan Islam gitu. Dia punya sekolahan di dekat rumah saya situ. Dia punya sekolahan. Terus waktu itu dia sama anaknya dua, Pak, scaling gratis, Pak. Scaling itu apa? Tak ceritain tuh giginya anaknya. Kamu kan banyak kuning-kuning dibersihkan sama anak saya. Terus dibersihkan gratis kan. Terus bapaknya bilang gini, wah Bu, nanti guru-gurunya tak suruh ke sini ya, guru-guru di sekolahnya dia. Tak suruh ke sini nanti gratis, scaling gratis gitu kan. Lah dari scaling gratis itu kan pasti ada, oh giginya yang ini bermasalah, nanti terus tembel gitu kan. Nah, terus suatu ketika istrinya bapaknya itu tuh bikin gigi palsu ke anak saya. Terus bikin gigi palsu harganya sekitar kalau nggak salah 2,5 apa ya. Terus kurang 1,5 ceritanya. Nanti mau dicicil. Saya sudah bilang sama anak saya, Nok, kamu kalau praktek, orang yang tidak punya uang biar mencicil. Karena apa? Orang yang tidak punya uang pun juga pengen sehat, tapi dia tidak punya uang. Tidak apa-apa, Nok, kamu nyicil. Apa nyicil aja nggak apa-apa, karena adiknya suami saya juga dokter gigi. Dengan sistem seperti itu berkatnya tambah banyak pasiennya gitu loh. Karena kita kan berkorban ya, kita mengerjakan dulu baru nanti dibayar cicil gitu kan. Pengorbanan kita tuh nggak sia-sia, no, nanti dibayar sama Tuhan. Oh iya mah, terus ada ibu-ibu nyicil kurang 1,5 juta bikin gigi palsu gitu kan. Terus habis itu sudah dibikinkan gigi palsunya udah jadi, terus sudah nyicil 500 lagi, kurang 1 juta. Kok enggak datang-datang ya mah, sudah 1 bulan lebih, harusnya dia tuh kontrol mah 2 minggu yang lalu. Tapi ini kok sudah 1 bulan dia enggak datang. Sudah no, enggak apa-apa. Kita berdoa supaya ibu itu diberkati, bisa punya uang, bisa bayar kamu. Oh iya ya mah ya, oh ya. Terus ya pokoknya setiap malam kita berdoa no, supaya ibu itu dikasih berkat supaya bisa bayar. Nah, 2 minggu kemudian setelah itu, jadi 1,5 bulan, ibu itu datang. Anakku bilang, mah, ibu itu datang malah dibayar lunas yang 1 jutanya, mah. Terus bilang gimana dia, Nok? Malah bilang gini, dok saya tuh ndak enak loh dok, karena dokter sudah baik. Saya tuh sudah beli nyicil 1 juta, tinggal 1,5 juta. Terus tak cicil lagi 500, tinggal 1 juta. Saya tuh ndak enak dok. Saya tuh gimana caranya, saya tuh pengen punya uang genep 1 juta, nanti saya baru datang ke sini. Kok tiba-tiba loh dok. Anak saya tuh ngasih, padahal tuh anak saya tuh ndak pernah ngasih. Dia itu dapat kerjaan dari temennya. Terus aku dikasih. Nah, itu loh. Kalau apa ya? Aku bilang sama anakku loh, no, itu lihat, no. Kalau kita mau berkorban untuk orang lain, pasti Tuhan ganti. Mau bilang gitu kan? Kan itu di luar pemikiran kita, atau dia ngasih malah lunas. Padahal kita berpikir dia nyicil 500 lagi aja kita udah mau toh. Tapi diberi lebih, malah lunas. Dan tidak hanya itu, guru-guru sekolahnya, tetangga-tetangganya itu disuruh ke tempat saya, disuruh ke tempat anak saya itu. Jadi sampai sekarang tuh pasien nggak pernah, dari mulai buka sampai sekarang nggak pernah nol pasiennya. Ada terus. Bahkan sampai sekarang aja kalau daftar sekarang seminggu lagi baru bisa dikerjakan. Luar biasa. Dahsyat Tono, luar biasa kan? Aku bilang gitu. Makanya no. Jadi kita kalau bekerja atau kita buka usaha apapun, jangan berpikir bisnis hitung duit. Kita itu yang selalu itu lupa loh. Kita kayak gitu tuh lupa. Tapi kita juga harus punya jiwa pelayanan.
jiwa melayani, jiwa berkorban, jiwa memberi. Dan itu Tuhan akan mengganti berpuluh-puluh kali lipat. Kamu lihat kehidupan Mama, iya Mah. Mama dulu kayak apa? Iya Mah. Tapi Mama bagaimana? Aku bilang gitu kan. Bahkan dengan orang yang jahat sama Mama, orang yang apa ngerasani hidupnya Mama, ibaratnya aku enggak marah, biasa saja. Sampai aku ngomong, Mama kok bisa ya kayak gitu? Lah ya itu memang perlu pengorbanan. Jadi apa namanya ya? Saya itu kan punya anak autis, adiknya anak saya. Jadi adiknya anak saya, maksudnya adiknya Agatha itu. Lah Agatha itu kan dapat orang Demak, gitu kan? Nah orang Demaknya itu punya saudara atau punya sepupu itu dia berlangganan eh, di rumah makan saudaranya saya yang di Semarang. Lah ceritanya apa pada waktu pas pas pernikahan itu, pas pernikahan anak-anak saya kan ketemu. Dia ngomong, "Loh kamu kok kok datang loh? Kamu saudaranya dari siapa?" Oh, kalau saudara saya ngomong, Aku saudaranya dari Agatha." Oh, kalau aku saudaranya dari Samuel." Terus cerita-cerita kan. Terus dia bilang gini, "Eh, tahu nggak kamu kalau apa adiknya dia tuh autis?" Lah gitu kan. "Oh iya toh. Oh, nggak tahu saya. Oh, keluarganya tahu nggak?" "Oh, saya nggak tahu." Akhirnya sepupunya Samuel menantu saya itu cerita sama mamahnya Samuel, mamah papahnya Samuel ngomong. Terus mamanya Samuel cerita sama saya, "Masa saudaranya kamu kok ngomong kayak gitu ya?" Ngomong gitu kan. Pada waktu Agatha itu mau dapet kan aku sudah terus terang semua, mau ndak adiknya autis. Oh ndak apa-apa. Malah mamanya Samuel bilang apa? Kan itu bukan maunya dia. Saya terharu ngomong kayak gini. Itu bukan maunya dia. Bukan maunya mamahnya. Nggak ada yang mau. Anaknya juga nggak mau jadi kayak gitu. Nah, itu kan kalau di firman Tuhan mengatakan itu adalah apa? Kehendak Tuhan harus terjadi di dalam hidupnya dia. Nah, itu kan seperti itu. Karena mamanya dia juga pelayanan di gereja di Demak. Dia ngomong seperti itu. Kenapa kok sampai orang itu ngomong kayak gitu, saudaraku ngomong kayak gitu? Karena dulu dia kan punya kakak. Dia punya kakak kan agak cacat gitu kan. Nah itu sama calon mertuanya itu tidak setuju menikah sama sama saudara saya itu. Sampai sekarang pun istilahnya tidak omongan dijotak ngembek keluarganya semua aja kayak nggak diakui itu loh. Kok bisa-bisanya loh dia malah ngomong kayak gitu. Terus aku bilang sama anak-anakku Agatha, "No, sudah enggak apa-apa, biar aja. Enggak apa-apa. Itu malah kita dapat berkat kalau kita mengampuni orang yang kayak gitu. Sudah enggak apa-apa. Mama loh, Mama tetap bisa baik. Tetap aku bisa baik sama orang itu. Tetap sampai sekarang aku baik. Bahkan saya dia ngomong, kok Cik Ling itu anu ya, dari suatu peristiwa yang enggak baik pun, dari kasus yang enggak enak pun, itu Ciling bisa mengambil nilai-nilai baik, nilai-nilai positif dari yang kasus yang tidak baik." Lah aku ngomong, lah aku sudah mengalami tempaan di dalam hidupku banyak banget. Mulai dari masalah ekonomi, mulai aku dapat masalah ekonomi, aku pernah minus, pernah wes hidup setengah mati rak ada opo-opo belas. Malah minus, malah diutang, gitu, malah usaha bangkrut. Sampai aku baru sudah agak mendingan anakku autis itu kayak apa aku tuh di tempat hidupku. Aku sudah cerita banyak dengan Ko Bambang waktu itu. Kayak apa? Jadi sudah nggak kaget kalau aku mengalami kayak gitu tuh. Ibaratnya nah, kalau orang zaman sekarang ngomong apa? Kalau orang zaman sekarang ngomong apa? Senyumin aja, gitu kan? Sudah kita nggak usah anggap itu yang terlalu serius, biar aja, udah selesai. Hati kita malah jadi tenang kok kalau kita mengampuni orang yang menjahati kita. Udah nggak apa-apa, mungkin dia belum sadar. Nanti suatu saat dia akan sadar. Sampai sekarang saya baik dan dia juga baik dengan saya nggak apa-apa. Anak saya tak ajari, jangan kamu sama saudara sama apa, kalau pengen seduluran, kacek sidik ki kudu dipupus. Kacek akeh we ngalah kok. Ojo nek kacek sidik. Aku selalu ngomong, bahkan kalau punya pembantu aja aku ngomong gitu, punya karyawan tuh loh. Kenapa karyawanku tuh ada 60 ya? Betah semua kan apa? Selisih sedikit ya wis lah, selisih akeh we aku ya wis kok, wis lah. Kacek sidik ya wis. Nah, itu kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu loh.
Sampai ada salah satu karyawan saya bilang, dia kan pernah mau lebih baik daripada pengasuh. Apa? Ibu tuh memperhatikan kalau sakit, diperhatikan obatnya apa, kamu gimana keadaanmu ditanya, perhatikan kamu makan apa, kamu gini berasnya gimana, udah habis belum? Kan karyawan saya kan saya kasih beras semua kan, air minum, beras saya tanggung semua, wifi, semua saya tanggung semua kan, seperti itu. Dia ngomong seperti itu. Jadi kita harus menjadi berkat bagi saudara-saudara kita seiman maupun yang tidak seiman. Karena justru pada Natal inilah kita dicas lagi, kita dicas kamu sudah diselamatkan untuk berbuat baik, kamu sudah diselamatkan untuk berbuat baik. Kalau seperti itu ya niscaya orang-orang Kristen itu akan menjadi terang dunia. Nah, pada kesempatan ini saya sudah selesai ya, saya sudah sampai di sini aja sudah cukup. Pada kesempatan ini mungkin saya, kalau teman-teman setuju, persekutuan doa kita, ini kan event Natal ya, kita tahu ada peristiwa di Sumatera Utara dan Sumatera Barat seperti itu. Setuju enggak kalau kita memberikan sebagian harta yang kita miliki, berkat yang dari Tuhan untuk saudara-saudara kita? Karena ini di tempat anak-anak saya, di tempat ibu-ibu yang anak-anak autis di tempat anak saya itu sudah mengadakan. Sedangkan kalau di situ kan di Medan itu kan Sibolga kebanyakan kan Kristen ya di situ ya. Nah, mungkin kalau setuju seberapapun kita memberi, nggak usah disebutkan nilainya berapa, karena tiap orang itu kan memberi sesuai dengan keikhlasannya dan sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan Tuhan tuh menggerakkan berapa. Itu tidak ada, oh berarti ini 100.000, ini 20.000, yang 100 lebih tinggi. Enggak. Semuanya di mata Tuhan itu sama. Yang penting hatimu itu tergerak untuk memberi saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan ya kayak gitulah, kita tahu sendiri ya, kasihan banget sampai rumahnya tertimbun itu kan. Untuk meringankan, sedikit meringankan lah, walaupun sudah banyak yang bantu ya, cuman kan sakit yang bantu aku ora usah ya, kalau seandainya setuju. Tapi kalau misalnya enggak, ya enggak apa-apa, ini hanya usul saja ya. Saya kira cukup sekian firman dari saya, mudah-mudahan bisa membawa pencerahan untuk kita semua, termasuk saya sendiri, untuk supaya kita bisa hidup lebih baik lagi untuk berbagi kasih. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami semua Tuhan, sehingga kami di sini semua dapat berkumpul walaupun kami lewat Zoom Tuhan, tapi kami percaya Kau memberikan kami kesehatan semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah di dalam memperingati Natal ini Tuhan, biar kasih-Mu selalu hidup Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, baik kami dengan keluarga kami, suami, anak-anak, istri, dan juga kepada saudara kami, orang tua, dan kepada semua yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan selalu memberi pencerahan kepada kami untuk terus-menerus kami diperbarui Tuhan, untuk terus-menerus kami rela berkorban, untuk terus-menerus kami melayani Tuhan. Biarlah kasih-Mu selalu terpancar dalam hati kami, biarlah orang-orang lain melihat bahwa kami adalah pengikut Kristus, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang mempunyai sifat-sifat ilahi yang seperti Engkau inginkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah ini. Amin. Yohanes pasal 3. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.